Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, keluarga besar dari lingkungan Benediktus. Selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Hari ini Sabtu masa Natal. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakan kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan, dan ia diberi nama Yesus. Itu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Hari ini kita memasuki tahun baru. Di awal tahun ini kita merayakan pesta Santa Maria, Bunda Allah. Ia bukan hanya bunda dalam sisi manusia Yesus Kristus. Ia juga bukan hanya bunda dari sisi Allah dari Yesus Kristus. Ia bukan hanya mengandung kemanusiaan Yesus, tetapi semua dan seluruhnya, kemanusiaan dan kealahannya. Demikian ditegaskan dalam bacaan kedua hari ini dari Galatia bab 4 ayat 4-7. Hal ini terjadi karena Bunda Maria dipilih Allah dan disertai olehnya. Bunda Maria dipilih, diberkati, dan dilindungi sehingga ia menjadi Bunda Allah. Semua itu diperolehnya pertama-tama sebagai warga bangsa Israel. Secara kolektif bangsa Israel dipilih, diberkati, dan dilindungi Allah sebagaimana ditandaskan dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan. Pesta Tahun Baru dan Santa Maria Bunda Allah mengandung 2 pesan. Pertama, Yesus Kristus adalah Sang Abadi. Dia adalah Alfa dan Omega. Kedua, Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia adalah titik simpul dari sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Yesus Kristus yang berinkarnasi dan lahir sebagai manusia
seperti kita dengar dalam bacaan Injil. Yesus Kristus yang adalah Allah memasuki sejarah manusia. Ia yang abadi, yang melampaui waktu sekarang, harus memasuk hitungan waktu manusia. Ketika genap 8 hari umurnya, ia disunatkan dan diberi nama Yesus. 3 hal di sini terjadi. Yesus memasuki waktu atau sejarah manusia, yaitu 8 hari. Ia disunatkan berarti memasuki budaya manusia, dan ia diberi nama berarti memiliki identitas khas manusiawi, yaitu Yesus. Artinya Allah penyelamat. Marilah kita berdoa. Ya Bunda Allah, semoga kami menyadari bahwa Putra-Mu Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, pemersatu sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Bantulah kami di tahun 2022 ini untuk membentuk sejarah hidup yang selaras dengan sejarah keselamatan. Amin.